Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita percaya dan yakin dapat meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kita sehingga tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Tuhan baik, telah berkenan menuntun hidup kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk benar-benar membuka hati dan pikiran, menikmati firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, kenal dan sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan baik, telah berkenan menganugerahkan keselamatan yang pasti dan hidup yang kekal kepada kami. Kami juga bersyukur atas kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di waktu yang berlalu sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru, udara segar, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, semangat hidup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Sebentar kami rindu membuka hati dan pikiran segenap hidup kami untuk terbuka, lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Terpuji Bapa yang sungguh baik, berkaryalah Roh Kudus secara leluasa dan bebas di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Masih ada harapan. Tentunya satu minggu kita telah menjalani tahun baru 2023. Dengan adanya hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, di dalamnya juga kita bisa menikmati harapan-harapan yang baru di dalam Tuhan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari Markus pasal 5. Ayat 25 sampai 29. Mari Bapak Ibu Saudara buka bersama saya. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung, baik itu dari kalangan kekristenan maupun dari luar kekristenan. Saya selalu yakin dan percaya ketika kita bergabung dalam sebuah kesempatan dimanapun itu, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca ini benar-benar menunjukkan satu kondisi, situasi atau keadaan yang benar-benar berat dan besar pergumulan yang dihadapi. Di sini diinformasikan tentang adanya seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya ingin mengajak kita membayangkan atau memikirkan sejenak, sehingga kita bisa meresapi, mengerti sekaligus memahami situasi, kondisi, keadaan yang sedang dialami oleh perempuan ini. Perempuan ini telah mengalami sebuah penyakit yang namanya pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun dikali 12 bulan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab pun berkata secara eksplisit bagaimana perempuan ini menderita. Dan tentunya secara umum manusia tidak ada yang suka atau senang menderita. Bahkan berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk terhindar dari apa yang namanya penderitaan. Tetapi realita atau kenyataannya ada penderitaan dalam hidup. Hanya saya bisa menunjukkan dan menyatakan sekaligus menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan salah satu peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Situasi, kondisi, keadaan yang dihadapi oleh perempuan ini sangat berat. Masalah yang dihadapi sangat besar. Yang paling ngeri Bapak Ibu Saudara, kondisi keadaan perempuan ini bukan hanya diperhadapkan dengan penyakit secara fisik, yaitu menderita pendarahan yang telah berlangsung 12 tahun. Tetapi ternyata dengan terjadinya pendarahan diderita oleh perempuan ini telah menimbulkan dampak kepada hal-hal lain dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu orang-orang Yahudi memiliki satu ciri khas di mana ketika terjadi pendarahan, ini dikategorikan atau dikelompokkan sebagai seorang yang najis. Seorang yang tidak bisa secara leluasa sebenarnya berinteraksi dengan orang-orang lain. Kalau yang namanya 12 tahun menderita pendarahan, tentu ini bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan atau diumpetin sehingga orang lain tidak tahu atau tidak mengerti. Secara pikiran atau nalar kita tidak masuk akal orang sedang mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Hanya dia sendiri yang tahu, tidak ada orang-orang di luar dirinya. Kelihatannya mustahil Bapak Ibu Saudara. Jadi
pendarahan yang diderita oleh perempuan ini menimbulkan dampak kemana-mana. Termasuk juga terkait dengan finansial, keuangan dari perempuan yang menderita pendarahan ini. Dengan kondisi keadaan dia menderita pendarahan, dia melakukan berbagai upaya. Dan saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Tetapi kadangkala orang di tengah-tengah dunia ini, termasuk apakah orang Kristen atau orang di luar Kristen, begitu tidak menghargai kesehatan kalau masih sehat. Tapi kita akan tahu dan mengerti arti sebuah kesehatan ketika kita dalam keadaan sakit, Bapak Ibu Saudara. Ternyata sehat itu mahal. Sakit itu sesuatu yang tidak mengenakan. Maka selagi kita ini sehat, mari kita jaga kesehatan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 dikatakan begini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Bayangkan, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Betapa harapan dan kerinduan dari perempuan yang menderita sakit pendarahan ini untuk sembuh begitu tinggi, begitu besar, begitu luar biasa. Tidak ada orang yang memiliki kesenangan dan kesukaan untuk hidup dalam sakit-sakitan, apalagi berlangsung dengan waktu yang lama. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan di sini, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bukan sebagian, bukan 3/4, bukan sedikit. Semua yang ada padanya dihabiskannya. Betapa perempuan ini telah berjuang dengan apa yang bisa dia lakukan. Dengan seluruh hartanya, dia diobati berulang-ulang oleh berbagai tabib. Tapi ternyata tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, secara sosial bermasalah, secara fisik bermasalah, secara finansial bermasalah. Ini merupakan satu kondisi keadaan di mana perempuan ini diperhadapkan dengan kesulitan, pergumulan, persoalan yang bertubi-tubi dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, 12 tahun. Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin menggambarkan, mendudukkan cerita ini dalam porsi yang sebenarnya, untuk menyadarkan sekaligus meyakinkan dan meneguhkan, untuk mendorong, memotivasi dan merangsang kita semua. Betapa di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Apapun situasinya, apapun kondisinya, sekalipun masalah itu begitu berat dan besar, menghimpit dan menghadang kehidupan kita, saya mau kasih tahu, sekalipun sudah buruk keadaannya, tidak ada lagi kelihatan harapan, seolah-olah sudah tertutup segala peluang dan kesempatan untuk kita bisa melihat hal-hal yang besar Tuhan lakukan dan kerjakan. Tetapi di dalam Tuhan, saya katakan kepada kita, masih ada harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita tarik kepada diri kita masing-masing. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini dalam realita kenyataan hidup kita terkini dan di dalam saat ini saja? Apa yang sedang kita hadapi? Coba kita merenungkan dan menghayati. Ketika semua kita hadapi kondisi keadaan itu, bagaimana tentang sikap hati kita? Bagaimana tentang keyakinan, iman, kepercayaan kita? Masihkah ada? Masihkah kuat? Masihkah kokoh? Atau apakah kita sudah mulai lesu? Sudah mulai tawar hati? Sudah mulai putus asa? Sudah mulai kecewa? Sudah mulai menjauh dan berpaling dari Tuhan? Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini kita masih ada di dalam konteks awal tahun baru. Karena masih 1 minggu kita menjalani tahun baru ini. Dan saya berharap barangkali di antara kita
sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang kelihatan mustahil ada solusi, mustahil ada pemecahan masalah, mustahil ada jalan keluar. Saya ingin sampaikan kepada kita, ternyata masih tetap ada kesempatan dan peluang bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat keadaannya di sini. Ketika dihabiskannya semua yang ada padanya, saya ingin katakan, kalau semua yang ada padanya habis dan sembuh, itu masih lumayan. Itu masih masuk akal kelihatan. Tapi dihabiskannya semua yang ada padanya, tetapi keadaannya bukan justru membaik. Coba bayangkan, sudah berusaha berulang-ulang dengan berbagai cara, pergi ke berbagai tabib, dihabiskan semua yang ada padanya. Kata dihabiskan semua yang ada padanya, saya ingin menunjukkan betapa kesehatan itu sangat perlu, betapa kesehatan itu sangat mahal, sampai diupayakan apa yang bisa diupayakan, dikerjakan dan diperbuat apa yang bisa dikerjakan diperbuat, demi meraih sebuah kesehatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini jelas berkata, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Makin parah. Makin gak jelas. Padahal semuanya sudah dikorbankan. Kelihatan menjadi sesuatu perjuangan yang sia-sia. Perjuangan yang tidak ada arti, tidak ada guna sama sekali. Ibarat seorang yang membawa garam dan dilemparkan ke danau yang luas dan dalam. Gak bisa berpengaruh memberikan rasa asin kepada danau itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, segalanya kelihatan gagal, segalanya kelihatan sia-sia, segalanya kelihatan tidak ada guna, tidak ada arti Bapak Ibu Saudara. Ini ceritanya sudah seperti berada di ujung harapan. Hanya menunggu waktunya untuk meninggal, waktunya untuk mati. Tapi ternyata di tengah-tengah ujung harapan sekalipun, selalu ada harapan, masih ada harapan. Ketika Bapak Ibu Saudara dengan saya masih hidup, masih bernapas saat ini, saya ingin katakan dan tegaskan, jangan berputus asa, jangan angkat tangan dalam posisi yang menyerah. Kalau angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, karena apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi, saya ingin tegaskan, masih ada harapan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa solusi jalan keluar yang ditempuh oleh perempuan 12 tahun pendarahan ini? Saya sedang membayangkan kondisi fisik dari seorang perempuan yang mana dikatakan menderita pendarahan selama 12 tahun. Saya punya pemikiran, tapi bisa nanti bagi kita yang ke sorga, barangkali masih bisa nanti tanya jawab di sana. Kalau masih bisa tanya jawab di sana nanti Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanya kepada perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini. Kira-kira bagaimana kondisi fisiknya, jasmani tubuhnya saat itu. Saya bisa membayangkan kalau 12 tahun menderita pendarahan. Barangkali orang ini sudah memiliki fisik yang sangat lemah, lunglai, tidak berdaya. Barangkali perempuan 12 tahun pendarahan ini seperti kulit membungkus tulang. Begitu lunglai, begitu lesu, begitu lemah, begitu tidak berdaya. Saudara dikasihi Tuhan, ingin saya tanyakan sekaligus aplikasikan dan terapkan dalam hidup kita. Adakah kondisi keadaan kita saat ini seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini? Kenapa saya perlu bertanya demikian? Karena kadangkala situasi, kondisi, keadaan kehidupan membuat banyak orang menjadi lemah dan putus asa. Membuat banyak orang menjadi kecewa dan mengalami kepahitan dalam hidup. Karena situasi, kondisi, keadaan yang barangkali persoalan satu belum selesai, sudah datang persoalan yang lain.
bahkan antri bersama teman-teman dan rekan-rekannya, menghampiri kehidupan Bapak Ibu Saudara, menghampiri kehidupan kita. Dan kelihatan sudah seperti lingkaran setan yang tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tapi ingin saya ingatkan kepada kita, masih tetap ada harapan bagi kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-27. Dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya kasih tahu, harapan itu muncul ketika dikaitkan dengan Yesus. Harapan itu muncul ketika tersangkut paut dengan Yesus. Harapan itu masih tetap ada ketika bersama dengan Yesus. Coba tolong diingat dan dicamkan ini baik-baik. Sekalipun kelihatan tidak ada harapan, tapi ketika sudah tersangkut paut terhubung dengan Yesus, maka di sana akan muncul secercah harapan. Dan saya kasih tahu, di dalam Yesus selalu membawa kita kepada sebuah kepastian. Sebagai contoh, di atas kepala saya sekarang ini ada lampu. Ada lampu di atas kepala saya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangan ini. Bapak Ibu Saudara bisa melihat wajah saya. Saya kasih tahu, karena ada terang, karena ada lampu. Pertanyaan saya untuk kita semua, dan perlu contoh praktis ini mengingatkan, menyadarkan kita. Kenapa lampu ini bisa menyala? Itu pertanyaan saya. Kenapa lampu ini bisa menyala dan memancarkan terang? Jawabannya sederhana. Oleh karena apa? Oleh karena lampu ini terhubung dengan arus listrik. Tolong direnungkan, dihayati contoh itu. Kenapa lampu ini menyala dan memancarkan, menularkan terang? Karena lampu ini terhubung dengan arus listrik. Dan tentunya lampu ini bisa mati ketika saklarnya dimatikan. Bahasa lain, saklar yang dibuka dan ditutup. Kira-kira demikian bahasa praktisnya. Saudara dikasih Tuhan, arus itu tersedia. Tetapi saya ingin tegaskan, lampu ini menyala, memancarkan cahaya dan terang, sehingga saya bisa dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Karena saklarnya dalam posisi hidup, dalam posisi terbuka. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita. Tolong kita soroti dan perhatikan bersama. Kenapa kita bisa memiliki harapan dalam hidup? Kenapa kita masih memiliki kesempatan dalam hidup? Sekalipun situasi kondisi keadaannya yang sudah semakin memburuk seperti yang dihadapi dan dialami oleh perempuan 12 tahun pendarahan. Dia sudah habiskan semua hartanya, berobat kepada berbagai tabib berulang-ulang, tapi tidak ada faedahnya. Bahkan kondisi keadaannya makin memburuk. Kenapa masih ada harapan? Karena saklar hidupnya dia buka. Ada posisi on, bukan posisi off dengan Tuhan. Dia terhubung dengan Tuhan. Dikatakan begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Memang ada sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Kalau memang perempuan ini sudah lama mendengar berita-berita tentang Yesus, tentang apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan oleh Yesus, beliau sudah mendengar hal itu. Bukan hanya berita Bapak Ibu Saudara, tapi berita-berita tentang Yesus. Jamak. Kalau jamak berarti lebih dari satu kali. Barangkali berulang-ulang. Berkali-kali dia dengar tentang Yesus. Tentang apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kita tahu salah satu ciri khas Yesus adalah banyak melakukan mujizat. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir. Termasuk orang yang mati sekalipun dibangkitkan oleh Yesus
atas otoritas, atas kuasanya. Perempuan ini mendengar hal itu. Nah, sekarang berkecamuk di pikiran saya, di hati saya, kalau memang sudah lama mendengar berita-berita tentang Yesus, kenapa perempuan ini tidak segera datang kepada Yesus? Kan itu pertanyaannya untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Alkitab ini tidak menjelaskan secara eksplisit, secara terang benderang. Tapi tentunya, saya kasih tahu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Kalau misalnya perempuan ini menutup hati untuk datang kepada Yesus, tunggu dululah, aku berusaha sendiri, tunggu dululah. Aku berulang-ulang datang ke berbagai tabib atau dokter konteks sekarang. Tunggu dululah, aku habiskan semua yang ada pada saya. Segala harta benda kekayaan saya, tunggu dululah habis semua, baru aku datang kepada Yesus. Apakah demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi tidak dijelaskan secara eksplisit di sini. Tetapi bisa saja kita memprediksi, memperkirakan. Kenapa kalau perempuan ini sudah lama mendengar berita-berita tentang Yesus, kenapa tidak segera dibawa kepada Yesus? Kenapa harus mengalami kesulitan ekonomi dulu? Kenapa harus mengalami penderitaan selama 12 tahun? Kenapa tidak segera datang kepada Yesus? Itu kan menjadi pertanyaan yang berkecamuk di hati kita, di pikiran kita. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, konteksnya di sini barangkali sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit. Karena dikatakan di sini dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukan di ujung kondisi keadaan yang memburuk membuat dia datang kepada Yesus. Barangkali peluang dan kesempatan itu belum tiba bagi dia. Coba perhatikan satu hal yang mengusik hati saya melalui kisah atau peristiwa ini. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus, tersungkur di hadapan Yesus, memohon kepada Yesus, bahkan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini permohonan dari seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus kepada Yesus. Artinya Yesus ini sekarang dalam konteks bacaan kita ini sedang menuju ke rumah Yairus yang mana anaknya perempuan sedang sakit parah karena sudah hampir mati. Di mana Yairus sebagai kepala rumah ibadat ini memohon dengan sangat kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya, menolong, menjamah, melawat, menyembuhkan anaknya yang sedang hampir mati tersebut. Dengan kata lain berarti Yesus di sini nanti di ayat-ayat berikutnya dijelaskan sedang dikerumuni oleh banyak orang. Perhatikan baik. Perempuan ini 12 tahun menderita pendarahan. Setelah sudah habis semua yang ada padanya, dipakai untuk berobat, faedahnya, gunanya, manfaatnya tidak ada. Keadaannya makin memburuk. Tetapi sudah cukup lama dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya bisa memprediksi, memperkirakan. Kenapa dia harus membiarkan hartanya habis dulu semua, baru pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Perhatikan baik, ada sesuatu yang menarik perlu kita soroti di sini. Ketika perempuan ini datang mendekat kepada Yesus, di mana dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia mendekati Yesus. Bayangkan 12 tahun menderita pendarahan, yang berjuang dan berupaya oleh karena ada iman, karena mendengar tentang Yesus. Dia percaya, dia punya keyakinan, Yesus sanggup menolongnya.
Tidak ada keluarga yang mengantarkan dia, yang membawa dia berjuang untuk dekat kepada Yesus. Padahal saat itu Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang. Dari sini memberikan petunjuk indikasi kepada kita. Kalau selama ini dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, berarti bisa diprediksi, diperkirakan tidak ada orang yang membawa dia kepada Yesus. Tetapi ketika dalam sebuah kesempatan Yesus melalui wilayah sekitar di mana dia berada, dia pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk dia mendapatkan belas kasihan Yesus. Ayat ini ingin menegaskan Bapak Ibu Saudara kepada kita. Situasi kondisi keadaan ini ingin mengkonfirmasi kepada kita. Yang pertama, kadangkala memang kita rindu supaya masalah yang kita hadapi segera berlalu. Semua kita punya kerinduan demikian. Apalagi konteks sekarang manusia di akhir zaman ini. Segalanya rindu menjadi sesuatu yang instan. Sesuatu yang segera terjadi. Ya, bukan saya berkata Tuhan tidak sanggup melakukan itu. Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan itu. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang perlu menjadi sorotan kepada kita. Sampai semua yang ada pada perempuan 12 tahun menderita pendarahan ini habis semuanya. Padahal dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan selalu berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kelihatan menurut kategori kita, menurut pikiran kita, menurut pengertian pemahaman kita, menurut penghayatan kita, kelihatan kok demikian terjadinya. Kenapa tidak di awal? Kenapa tidak diantisipasi? Kan kelihatan demikian. Supaya jangan hartanya habis. Jangan sampai menderita 12 tahun pendarahan. Tapi saya tetap mau mengatakan kepada kita, memang ini sesuatu yang tidak bisa dipastikan secara sempurna karena Alkitab tidak mengatakan secara eksplisit. Tetapi ada petunjuk yang sudah saya sampaikan tadi. Perempuan ini yang sudah lunglai, lemah, barangkali kulit pembungkus tulang. Dia kumpulkan tenaganya. Tenaga itu dimiliki oleh karena adanya harapan, adanya kerinduan, adanya semangat untuk sembuh. Dan jangan lupa, ini saya selalu tegaskan kepada kita. Di mana dikatakan di sini ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Inilah yang memunculkan iman kepada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Makanya selalu saya ingatkan kepada kita. Satu ayat yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Roma 10 ayat 17. Itu sesuatu yang sangat penting. Dan saya setuju ketika ada seorang rekan hamba Tuhan, pakar teologi berkata, sebelum kita mendoakan seseorang terkait dengan pergumulan, masalah, kepakitan, penderitaan, sakit penyakit yang sedang dihadapi, perlu disampaikan dulu firman Tuhan. Kenapa perlu sampaikan firman Tuhan? Dan memang itu menjadi pola Yesus. Itu pola Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya mau belajar untuk mengikuti pola Yesus. Cara yang dilakukan oleh Yesus. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Di sana jelas terlihat Yesus masuk ke sebuah rumah ibadah. Di sana Yesus mengajar. Yang kedua memberitakan Injil. Yang ketiga baru melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu pola yang sering dikerjakan, diperbuat oleh Yesus. Pertama mengajar dulu. Ajarkan firman untuk meluruskan konsep paradigma berpikir. Untuk memperbaharui akal budi. Bukankah Paulus berkata dalam Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu terjadi oleh karena firman diajarkan, firman diberitakan.
Saya sangat tertarik dengan ayat itu Bapak Ibu Saudara. Pertama mengajar, ketika masuk ke rumah ibadat Yesus mengajar. Setelah mengajar memberitakan Injil. Kelihatan ini kalimat dan kata yang tumpang tindih. Sudah mengajar memberitakan Injil. Apa pengertiannya? Kalau memang artinya sama, kenapa nggak disatukan saja? Saya pernah mendengarkan analisis penafsiran dari seorang rekan hamba Tuhan menjelaskan ini dan saya setuju. Apa itu? Mengajar itu lebih spesifik kalaupun tidak bisa secara terpenggal-penggal dipisahkan. Mengajar itu biasanya menyentuh pikiran. Memberitakan Injil, yang namanya pikiran kita ini perlu diluruskan. Tapi di dalam diri kita ini ada sifat watak karakter. Sifat watak karakter kita yang mana manusia lama kecenderungan hidup dalam dosa. Manusia baru menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Hamba kebenaran berarti menghambakan diri kita kepada firman Tuhan, menghambakan diri kita kepada Yesus yang adalah kebenaran, menghambakan diri kita untuk dipimpin, dipenuhi, dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Itu terkait dengan bagaimana hati kita diperbaharui, hati kita dipulihkan. Setelah sudah diajarkan firman, diberitakan Injil, kabar baik, evangelion, kabar yang menyelamatkan, kabar yang memulihkan, kabar yang memerdekakan, kabar yang mengubahkan hidup kita. Maka dimasuk dalam langkah yang ketiga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku dikasih Tuhan, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul, muncul, bangkit, berdiri, bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya perlu menyoroti satu kata penting di dalam bacaan itu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di situ memakai kata rema. Rema sama seperti Yesus mengutip di dalam Matius pasal 4 ayat 4 ketika dicobai oleh Iblis di padang gurun, di mana iblis berkata, jikalau betul engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus pun menjawab iblis dengan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman di situ tidak memakai kata logos, tapi memakai kata rema. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, logos itu adalah kata-kata yang mati. Tapi kata-kata yang mati ini bisa dihidupkan, digairahkan oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang menyentuh, melawat dan berbicara kepada kita. Sehingga menghadirkan perkara besar dalam hidup kita yang membawa kita ada dalam keberkatan akan firman itu. Firman yang mengubahkan hidup kita. Firman yang berbicara dalam hidup kita. Firman yang mengerjakan lawatan karena Roh Kudus bekerja, menyatakan firman itu berbicara kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan bacaan ini. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini menjadi modal, ini menjadi kunci. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kondisi keadaan buruk, yang mana kelihatan secara prediksi manusia, tidak ada lagi harapan bagi perempuan 12 tahun pendarahan ini. Tapi ternyata saya ingin tegaskan, di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Keadaan yang buruk ini ternyata belum menyelesaikan perkara Allah dalam hidup dari seorang perempuan 12 tahun pendarahan. Justru saya ingin tegaskan, perhatikan kalimat ini. Semakin besar dan berat masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat, menikmati, mengecap, merasakan perbuatan Tuhan yang besar. Tolong ditulis. Semakin besar masalah, kesulitan, persoalan yang kita hadapi, sebenarnya itu menjadi pintu, menjadi pentas pertunjukan bagi Allah untuk menyatakan perbuatan yang besar dalam hidup kita.
Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya ingin tunjukkan kepada kita untuk merobohkan opini atau pemikiran orang yang berkata, kalau ada yang berbeda dengan saya di dalam siaran live ini, silahkan, perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang diberangus dalam hidup ini. Tapi saya ingin tegaskan, ada teolog yang berkata, dan saya tidak setuju, tidak sependapat dengan teolog itu. Karena segalanya mau dirasionalkan. Teolog ini berkata begini, dan itu teolog yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau berkata, kalian orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, jangan kalian seperti orang yang mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena yang namanya mujizat itu, keajaiban itu, tidak perlu lagi terjadi sekarang. Ada yang pernah berkata demikian. Saya tidak sedang menyamaratakan. Memang kita mesti super selektif. Karena mujizat juga bisa dibuat oleh iblis. Saya ulangi kembali. Mujizat juga bisa dibuat oleh iblis. Tetapi jangan karena mujizat bisa dibuat atau dikerjakan oleh iblis, sehingga membuat kita ragu akan mujizat yang asli, mujizat yang sejati. Nah, teolog ini berkata begini, tidak perlu lagi sekarang ada mujizat, tidak perlu lagi sekarang ada keajaiban. Karena apa? Karena Tuhan telah bergeser dari mujizat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, baik itu di zaman Yesus, baik itu di zaman para rasul, dan terlihat jelas di kisah para rasul. Itu hanya terjadi di zaman Yesus. Itu hanya terjadi di zaman para rasul. Tidak lagi terjadi sekarang. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan pikiran dan hati yang cerdas kepada dokter. Makanya ada namanya dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dan seterusnya. Dokter yang pakar di berbagai penyakit. Ada spesialis jantung, ada spesialis ini, spesialis itu. Saudara dikasih Tuhan, saya bukan anti dengan spesialis atau subspesialis. Karena apa? Karena saya punya keyakinan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia itu ditemukan oleh orang-orang di dunia ini demi kebaikan manusia. No problem. Tidak salah dengan hal itu. Tapi saya ingin tegaskan dan ingatkan, tolong kita ini jangan masuk ekstrem kiri, ekstrem kanan. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Tidak perlu lagi ada mujizat. Kenapa? Karena dokter sudah pada pintar mengobati berbagai penyakit sekarang ini. Tidak perlu lagi mujizat. Saya tidak setuju, tidak sependapat dengan perkataan yang demikian. Saya tidak sependapat dengan kesimpulan konklusi yang demikian. Kenapa harus buat ekstrim demikian? Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus? Kenapa hanya kita berkata itu peristiwa yang harus terjadi di zaman kisah para rasul? Mereka berargumen, di kisah para rasul kan gereja masih kecil, jadi butuh mujizat untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Apalagi sekarang katanya sudah ada media, internet yang begitu canggih, begitu cepat berkembang. Gak perlu lagi mujizat. Saya tidak sependapat dengan hal itu. Kenapa saya tidak sependapat? Salah satu ayat yang sangat berkesan di hati saya, dan saya rindu ini menjadi ayat hafalan untuk kita semua. Ibrani 13 ayat 8. Mari tuliskan itu ayat hafalan, silakan dihafal. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan untuk selama-lamanya. Saya ingin tegaskan, yang saya mengerti dan pahami, bukan hanya doktrin ajaran tentang pribadi Yesus, yang dari Nazaret, yang dikandung oleh Bunda Maria, dan ada 33,5 tahun di dunia ini, yang tidak berbeda, yang tetap sama. Saya yakin dan percaya didukung dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, bahwa kasih Yesus, kuasa Yesus, mujizat Yesus,
kebaikan Yesus, kesetiaan Yesus, perbuatan Yesus masih tetap berlaku sampai sekarang. Makanya ketika ada pujian, mujizat itu nyata, saya setuju. Tapi kita tidak pernah memaksakan Tuhan untuk menuruti maunya kita. Tidak. Prinsip kita tetap seperti doa dari seorang kusta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berserah kepada kehendak Yesus. Berserah kepada kehendak Bapa. Contoh teladanilah juga doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tugas kita adalah menempatkan kehendak Bapa, kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak kita. Bahkan melarutkan keinginan kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita, sehingga menjadi selaras dan seirama dengan kehendak Bapa di surga. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas kalau kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Rancangannya bagi kita, anugerahnya bagi kita selalu yang terbaik. Bukan kejahatan, bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita satu ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 ini merupakan ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ayat ini seringkali dilupakan oleh banyak orang yang menolak bahwa pekerjaan Tuhan yang besar masih terjadi sampai sekarang. Yohanes 14 ayat 12. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ini kata-katanya dan kalimatnya bagus sekali. Umum. Sesungguhnya. Tolong Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ini menghadap Tuhan, biasanya kata amin itu di belakang. Makanya kita sering berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kalau Yesus itu berbeda Bapak Ibu. Orang-orang di luar kekristenan tidak paham ini. Orang-orang di luar kekristenan selalu merasa sudah lebih pintar dari kita. Karena mereka sudah menyimpulkan ajaran Kristen begini. Tapi yang disimpulkan ngawur semuanya. Mereka merasa lebih pintar, lebih hebat daripada kita orang Kristen yang sudah dari sejak lahir menghidupi kekristenan, keimanan kepada Kristus. Kita berdoa diakhiri dengan amin. Amin, yakin, pasti, ya, sungguh-sungguh. Itu pengertian amin. Tapi Yesus berbeda. Perhatikan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Aminnya di depan. Tolong orang-orang Kristen sadar ini. Syukuri hal ini. Perhatikan nanti di kitab-kitab Injil. Itu sering diulang. Apalagi warna itu secara khusus mewarnai kitab Injil Yohanes. Sesungguhnya. Nanti tulis di Alkitab Bapak Saudara. Ada di dalam item cari di Alkitab. Play Store Alkitab. Tuliskan nanti kata cari sesungguhnya. Itu akan banyak diwarnai di dalam Injil Yohanes. Sesungguhnya. Dan itu ditempatkan di depan. Juga di dalam kitab Injil Matius. Khususnya kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sesungguhnya. Diawali kata sesungguhnya. Amin, amin. Kan sesungguhnya kata amin. Amin, amin. Sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku. Kalau saya mah tidak pintar-pintar lah. Saya ini sederhana saja. Kalau sudah ada kalimat barang siapa, ini kan bersifat umum. Barang siapa. Barang siapa percaya kepadaku. Saya punya keyakinan ini tidak ada limit waktu.
Tidak hanya berlaku di zaman Yesus mengungkapkan ini kepada murid-muridnya. Tidak hanya berlaku di zaman para rasul, tapi berlaku juga sampai sekarang ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti mirip dengan Yesus. Melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bukan kontradiksi dengan apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Apakah hal ini mau menunjukkan kita bisa lebih hebat dari Yesus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Memang ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan, hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Pekerjaan menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Itu hanya bisa secara spesial dilakukan hanya oleh Yesus. Tidak bisa kita lakukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ketika ada di dunia ini banyak sekali. Mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pekerjaan yang lebih besar. Dan sekarang ini itu sangat dimungkinkan. Di zaman Yesus belum ada media sosial. Belum ada media internet. Sekarang ini bayangkan, saya lihat tadi Ibu Jacqueline Sopakua bergabung dari Melbourne, Australia. Saya belum pernah mempelajari Indonesia dengan Australia berapa ribu kilometer. Belum pernah saya pelajari, tapi paling tidak ribuan kilometer. Sedangkan dari sini ke Medan ada yang berkata kurang lebih 2000 kilometer. Apalagi dari sini ke Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, bisa sekarang ini saya menyampaikan firman di sini sampai ke Australia, Melbourne. Apakah ini tidak lebih besar? Oh, lebih besar. Tidak bisa ditutup, tidak bisa dipungkiri, lebih besar. Jangkauan yang lebih luas. Dunia ini disatukan oleh dunia internet. Di ujung jari bisa sampai kemana-mana. Orang sekarang ini mau berjualan tidak lagi mengandalkan onsite, tapi online. Luar biasa. Banyak orang mengalami paceklik, mengalami kesulitan, mengalami kondisi keadaan keuangan yang terganggu selama pandemi kurang lebih 2 tahun. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tempat-tempat jualan online mereka punya hasil nggak tahu berapa ribu kali lipat. Misalnya Tokopedia, apalagi yang lain itu, Shopee, banyak lagi yang lain. Oleh karena dunia internet yang sangat maju, sangat canggih sekarang, orang lain mengalami kesulitan kemerosotan, tapi mereka justru makin berlipat-lipat kali ganda karena dunia internet sangat luar biasa. Dan ternyata saya mau sampaikan, Yesus di sini kelihatan berkata yang tidak masuk akal. Tapi sekarang kita manusia yang hidup di akhir zaman dapat mengerti dan memahami. Mata hati, mata rohani kita tercelik dan terbuka. Apa yang dikatakan Yesus menjadi sebuah realita dan kenyataan. Jadi kalau Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu, kita bisa melakukan pekerjaan itu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apakah kita lebih besar dari Yesus? Oh tidak. Karena kita melakukan itu semua di dalam Yesus dan melalui Yesus. Serta sentral pemberitaan kita adalah Yesus, bukan yang lain. Nah, maksudnya saudara, ini sangat indah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perempuan 12 tahun pendarahan ini kelihatan tidak ada jalan, tidak ada solusi, karena keadaannya sudah semakin buruk. Semakin tipislah harapan bagi perempuan ini untuk mengalami kesembuhan. Kenapa semakin tipis? Kelihatan kondisi keadaan ini hanya menunjukkan dia hanya menunggu untuk dia mengalami kematian. Kenapa? Karena kalau dia mau pergi untuk berobat,
Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Karena apa? Karena segala hartanya telah dihabiskannya untuk berobat. Inilah situasi kondisi keadaan yang hadapi perempuan 12 tahun pendarahan. Sekarang aplikasi praktisnya untuk kita. Apa situasi kondisi keadaan yang sedang melilit menimpa kehidupan Bapak Ibu Saudara di awal tahun baru ini? Adakah engkau dan aku, kita semua putus asa dengan situasi kondisi keadaan itu? Adakah semakin memburuk kondisi keadaan kita? Adakah masalah penderitaan yang kita hadapi separah yang dihadapi oleh perempuan 12 tahun menderita pendarahan ini? Kalau ada yang lebih parah dari yang dihadapi perempuan 12 tahun pendarahan, tapi saudara masih bisa bergabung bersama saya di siaran live ini, saya mengacungi jempol. Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang hebat dan luar biasa. Tapi kalau saya mau jujur berkata, gak ada apa-apanya yang kita hadapi dibanding dengan apa yang dihadapi oleh perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini. Tetapi di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang semakin memburuk dialami oleh perempuan ini, ternyata di tengah-tengah kelihatan di ujung tanduk, kelihatan di ujung harapan, sekalipun ujung harapan di sana masih ada harapan. Akhirnya dia datang kepada Yesus. Datang dengan mengumpulkan segala kekuatannya. Fisiknya yang lemah tidak menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Yesus. Saya kasih tahu, dengarkan baik kalimat ini. Fisik yang lemah ditaklukkan, dikalahkan oleh iman yang ada dalam diri perempuan ini. Saya ulangi kembali. Fisik yang lemah karena 12 tahun menderita pendarahan dikalahkan dan ditaklukkan oleh iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Saya katakan kepada kita saat ini, dengarkan baik. Makanya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, mari buka hati pikiran kita lebar-lebar. Karena hati kita ini ibarat bejana. Ibarat bejana. Ini ada saya di sini gelas. Ini gelas yang disiapkan istri saya khusus untuk tempat minum saya. Ini khusus untuk tempat minum saya. Ketika saya mau mengisi ini, atau istri saya mau mengisi gelas ini, atau putra putri saya mengisi gelas ini, saya minta tolong, nak ambil dulu air minum saya. Saya kasih tahu. Ini gelas atau mangkok apalah namanya di tempat Bapak Ibu Saudara. Ini bisa diisi. Ini bisa diisi ketika tutupnya dibuka. Perhatikan baik. Ini bisa diisi ketika tutupnya dibuka. Saya kasih tahu, ini tidak akan pernah bisa diisi dengan air kalau tutupnya tertutup. Tutup rapat. Gak bisa diisi dengan air. Bapak Saudara sudah tahu ini, tapi saya mau kasih contoh ini untuk menyadarkan kita. Tapi ketika tutup dari gelas saya ini, saya buka, perhatikan baik. Saya buka sedikit. Bisa diisi, tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Tetapi semakin saya buka, semakin mempercepat mengisi gelas ini. Dan jangan lupa, semakin lebar saya buka, semakin mempercepat gelas ini diisi. Saya ambil tutupnya ini, saya letakkan di sini. Diisi. Maka bejana ini, gelas ini akan segera terisi. Saya kasih tahu, bejana ini ibarat hatiku dan hatimu. Ibarat hidupku dan hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah hati. Jangan seadanya. Mari kita buka bejana hati kita. Kapasitas hati kita akan terisi sejauh mana kita membuka hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya selalu saya ingatkan kepada kita, jangan ada yang kita sisakan. Apalagi yang kita sisakan itu
kita pegang erat, kita pegang sungguh-sungguh. Padahal yang kita pegang erat, yang kita sisakan itu sesuatu yang kontradiksi, bertentangan, berlawanan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan keinginan, dengan kesukaan, dengan maksud Tuhan. Jangan sisakan hatimu kepada yang lain hati. Arahkan dan serahkanlah hati dan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah tidak ada harapan. Di tengah-tengah, di ujung tanduk sekalipun. Mari kita belajar. Semua kondisi keadaan itu menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita untuk berserah total kepada Tuhan. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak vulgar saya sampaikan. Sekarang ini saya bersama dengan istri saya. Dan bersama dengan kedua putri dan satu putra. Ada 5 orang kami. Kami sedang menghadapi sebuah pergumulan yang begitu berat dan besar. Sekarang ini. Satu saat akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi paling tidak saya sampaikan dulu secara umum. Saudara dikasihi Tuhan. Jangan pernah berpikir hanya Bapak Ibu Saudara yang punya problem dan masalah. Kita sebagai yang belajar menjadi hamba Tuhan yang semakin baik, kita juga punya masalah. Saya perlu menyampaikan ini, jangan sampai Bapak Saudara berpikir hanya kami yang punya masalah, pendeta itu aman-aman saja. Oh tidak, kami pun punya pergumulan, punya masalah. Dan masalah yang kami hadapi ini adalah masalah yang super serius. Saya mau kasih tahu, saya jujur berkata kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud lain. Kalau secara manusia, Tuhan, bayangkan, iblis itu selalu berupaya untuk menggoda kita. Menggoda untuk putus asa. Menggoda untuk angkat tangan dan menyerah. Bukan berserah. Menggoda untuk menjadi kecewa dan pahit hati. Saya kasih tahu, situasi, kondisi, keadaan, kehidupan yang datang silih berganti dalam hidup ini, seringkali mau membuat kita untuk lepas dari Tuhan. Orang Batak bilang, madele tu Jehovah. Saya kasih tahu. Dengarkan baik. Saya bersama dengan istri saya dan keluarga ada dalam posisi, Tuhan, suara itu ada. Gak usahlah kamu melayani. Gak usahlah kamu menyampaikan firman. Kamu berkuak-kuak menyampaikan firman. Kamu itu dengan kebergantunganmu kepada Tuhan untuk menguatkan orang lain. Bukan saya yang menguatkan, tapi firman Tuhan yang kuberitakan menguatkan orang lain. Kamu sendiri punya pergumulan masalah. Sampai ada suara-suara seperti itu. Gak tahu suara dari mana. Udahlah, hentikanlah. Stoplah. Tunggu dulu selesai masalahmu. Baru engkau lanjutkan melayani. Saudara dikasih Tuhan. Itu suara-suara yang coba disimpulkan oleh keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Satu saat saya akan ceritakan secara belak-belakan kepada Bapak Saudara. Tapi saya ingin sampaikan, memang saat ini saya bersama istri saya dan keluarga kami sedang menghadapi masalah yang cukup serius. Ada masalah yang cukup serius. Dan menurut kategori saya itu berat dan besar. Saudara dikasih Tuhan. Itu terkait dengan ancaman kepada nyawa. Itu terkait. Saudara dikasih Tuhan. Tapi apakah dengan demikian saya mau kecut dan tawar hati? Saya mau putus asa? Saya tidak ada harapan. Kenapa saya menyampaikan firman ini? Masih ada harapan. Karena saya sedang berhadapan dengan situasi itu. Dan saya ingin share kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ingin share dan menyampaikan. Kalau saya ini masih bisa menyampaikan firman, Bapak Saudara, apakah Bapak Saudara melihat saya ini jadi tidak semangat? Saya ini jadi loyo? Oh tidak. Saya berdoa, Tuhan kuatkan saya menyampaikan firman ini. Sehingga dapat meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Secara manusia berat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak mau kalah dengan keadaan. Katakan sama-sama dengan saya. Saya bersama dengan seisi keluargaku. Kami tidak mau kalah dan takluk
menyerah kepada keadaan. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan yang punya hidup dan mati kami ada dalam Tuhan. Itu dia. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan satu peristiwa dalam Alkitab yang mana situasinya mirip dengan apa yang dihadapi oleh perempuan 12 tahun menderita pendarahan ini. Mari buka bersama saya dulu. Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12. Sebelum selesai saya ngeri menyampaikan ini. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan ayat berikutnya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ini tantangan yang dihadapi oleh gereja perdana, gereja mula-mula. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Yakobus ini adalah saudara Yohanes, anak-anak dari Zebedeus, yang keduanya bersama dengan Andreas dan Petrus memiliki profesi sebagai nelayan. Tapi akhirnya dipanggil bukan lagi penjala ikan, tapi dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Perhatikan baik, Yakobus saudara Yohanes dibunuh dengan pedang atas perintah dari Raja Herodes. Jadi salah seorang dari 12 murid nanti Yudas digantikan oleh Matias. Di Kisah Para Rasul pasal 1. Itu di masa yang tidak terlalu jauh dengan kenaikan Yesus ke sorga. Sudah langsung dibunuh dengan pedang. Ayat 3. Ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Perhatikan, Petrus ditahan. Indikasi atau petunjuk yang bisa kita mengerti, Yakobus saudara Yohanes telah dibunuh dengan pedang. Dan sekarang Raja Herodes melanjutkan perbuatannya, menangkap atau menahan Petrus. Apa yang akan dilakukan kepada Petrus? Ingat baik, Yakobus saudara Yohanes telah dibunuh dengan pedang. Dia melanjutkan perbuatannya dengan menyuruh menangkap Petrus. Apa yang akan dilakukan kepada Petrus? Kan mendekati dengan apa yang akan dilakukan kepada Yakobus saudara Yohanes. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Perhatikan baik, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Biasanya 1 regu itu 4 orang. Berarti 24 dibagi 4. 6 jam. Sekali 6 jam ada yang namanya aplusan untuk menjaga. Supaya benar-benar tidak ada penjaga yang ngantuk. Sehingga dijaga sedemikian rupa dengan secara ketat. Sehingga Petrus tidak ada peluang kesempatan untuk lepas. Petrus tidak keluar. Tidak ada peluang kesempatan untuk lolos dari jeratan. Sebagaimana Yakobus saudara Yohanes telah dibunuh dengan pedang. Setelah selesai, dikatakan di sini habis Paskah akan dihadapkan kepada orang banyak. Berarti ada besar kemungkinan di mana Simon Petrus akan diperlakukan hal yang sama seperti Yakobus saudara Yohanes dibunuh dengan pedang. Ini situasi, kondisi, keadaan yang sedang real, nyata dihadapi oleh seorang Petrus yang adalah Rasul Yesus sendiri. Ayat ke-5 bagian A. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Ayat ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Perhatikan baik,
pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Perhatikan baik, Bapak Ibu Saudara, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, dijaga oleh 4 regu, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu, dijaga secara ketat supaya jangan lolos, jangan keluar, jangan lepas. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Saya sedang berpikir-pikir, ini Petrus ini punya iman apa dia ini? Masih bisa tidur. Tentunya masuk akal, Petrus juga tahu sahabatnya, timnya, seorang Yakobus, saudara Yohanes telah dibunuh dengan pedang. Tapi yang anehnya, yang ajaibnya, yang luar biasanya, Petrus bisa tidur dengan 2 rantai, terbelenggu dengan 2 rantai. Masih bisa tidur Bapak Ibu. Saya sih praktis saja. Bapak Ibu Saudara masih bisa tidur? Halo, masih bisa tidur Bapak Ibu Saudara? Tarik situasi ini kepada kita. Ingat baik, Yakobus saudara Yohanes telah dibunuh dengan pedang atas perintah Raja Herodes. Dan sekarang Petrus ditangkap, dijaga 4 regu, terbelenggu dengan 2 rantai. Saudara dikasih Tuhan. Tapi Petrus bisa tidur dalam posisi terbelenggu dengan 2 rantai. Pertanyaan saya, kok bisa tidur? Pertanyaan saya, masih bisakah tidur Bapak Ibu Saudara? Atau adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini? Supaya bisa tidur, harus memakan obat tidur, pil tidur. Supaya bisa tidur. Tadi malam masih bisa tidur Bapak Ibu Saudara? Amin. Apa karena saking di ujung tanduk, kelihatan tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian masalah, maka orang tidak bisa tidur. Tapi Petrus bisa tidur. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, di tengah-tengah tidak ada harapan, pintu penjara dijaga dengan ketat oleh 4 regu. Petrus terbelenggu dengan 2 rantai. Kalau terbelenggu dengan 2 rantai, kalau 2 rantai, berarti tangan kiri dan kanan dirantai. Sudah dijaga dengan ketat, sudah dibelenggu dengan 2 rantai. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kemungkinan lolos, tidak ada kemungkinan lepas. Tetapi apa yang terjadi? Saya ingin mendramatisir ini kepada kita. Ayat yang ke-6, ke-7. Perhatikan baik ayat ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bayangkan, sampai malaikat datang menepuk Petrus untuk membangunkan. Berarti tidurnya begitu pules. Begitu pules, begitu tenang, begitu bahagia. Artinya begitu menikmati tidurnya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan baik, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Wow,
Dengarkan baik kalimat praktisnya. Kalau Tuhan yang sudah bertindak, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan bagimu, bagiku, bagi kita. Sekalipun di ujung tanduk, sekalipun mara bahaya, sekalipun kesulitan itu sudah sangat memojokkan hidup kita, kita ditempatkan di situasi kondisi jalan buntu, gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Saya kasih tahu, kalau Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada saudara dan saya, maka di dalam Tuhan selalu ada jalan, selalu ada harapan, masih ada harapan, karena mujizat itu masih nyata sampai sekarang. Itu dia rancangan Raja Herodes untuk membunuh Petrus, sama seperti Yakobus saudara Yohanes telah dibunuh dengan pedang. Gagal berantakan. Karena apa? Karena Yesus, karena Bapa di sorga ingin memakai Petrus dalam waktu durasi yang lebih lanjut, sehingga kuasanya bekerja. Dia suruh malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari tangkapan, dari pemenjaraan, dari seorang bernama Raja Herodes. Perhatikan Bapak Saudara, perangkap yang dibuat dunia ini begitu rapi untuk menghancurkan Petrus. Dikawal dengan berlapis-lapis, dikawal oleh 4 regu, tangannya dibelenggu, tangannya dirantai, tidak ada jalan keluar. Perhatikan reka-rekaan manusia terjadi, rancangan jahat manusia terjadi bagi Petrus, tapi Tuhan bisa mengobrak-abrik, mengubahkan, menghancurkan segala belenggu, segala rantai yang mengikat Petrus, dan malaikatnya disuruh membebaskan Petrus dari pemenjaraan Raja Herodes. Saudara dikasih Tuhan, sekarang pertanyaan saya, tolong mengetuk hati kita, menggetarkan hati kita. Apakah, saya ulangi, apakah peristiwa seperti ini hanya bisa dilakukan, diperbuat, dikerjakan oleh Tuhan kita di masa lalu? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan untuk selama-lamanya. Sampai dia datang pada kali yang kedua, dia masih berbuat sesuatu yang besar. Ingat kembali kalimat saya, masalah yang besar menjadi jalan pembuka bagi kita untuk menikmati, mengecap, merasakan perbuatan Allah yang besar. Tolong ditulis, masalah yang besar yang kuhadapi dalam hidup ini menjadi jalan pembuka, menjadi pintu kesempatan bagiku, bagi suamiku, bagi istriku, bagi anak-anakku, bagi keluarga kecilku, bagi keluarga besarku, bagi gerejaku, untuk melihat perkara dan perbuatan Tuhan yang besar. Ingat, di tengah-tengah tidak ada harapan, di sana Tuhan selalu buka harapan dan kesempatan bagi kita. Amin Bapak Saudara. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenarannya. Saya meminta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Tolong kita jangan egois. Saya menyampaikan firman, Bapak Ibu Saudara dikuatkan, diteguhkan. Puji Tuhan. Tapi saya juga meminta dengan sungguh, dukung kami dalam doa, supaya bisa melewati apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Kita tetap percaya, kita tetap yakin, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mencintai, mengasihi Tuhan, dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan men-share dan membagikan kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa disentuh dan diberkati, bermanfaat Facebook
laman Facebook Pendeta Berton N melalui siaran live ini bisa mendukung kami dengan cara mengirimkan bintang. Oke, sekian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus yang menanamkan di hati kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami tawar hati, kecut, putus asa, kecewa oleh karena pergumulan dan masalah yang sedang kami hadapi, kami tidak mau mengambil langkah yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Situasi, kondisi, keadaan apapun, biar membuat kami tidak menyerah, biar membuat kami tidak kalah, tetapi kami tetap maju dalam Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia Bapa dilimpahkan secara berlimpah ruah dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, pemuda-pemudi, anggota keluarga kami, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah apa yang telah hamba sampaikan ditanamkan oleh Roh Kudus, apa yang baik dan benar itu di hati dari Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam perjalanan hidupnya, tetap tegar, tetap kokoh, tetap teguh, keluar sebagai pemenang. Apapun yang telah atau yang sedang kami alami, baik yang hamba-Mu alami, baik yang dialami oleh para sahabat, teman Facebook hamba-Mu dimanapun berada, baik dari dalam maupun dari luar negeri, apapun yang menjadi beban, kerinduan, harapan kami, biarlah masalah tidak membuat kami menyerah, biarlah masalah tidak membuat kami jauh dari Tuhan, biarlah masalah tidak membuat kami menjadi kendor, tapi masalah menuntun kami, membuat kami makin datang melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Di tengah-tengah tidak ada jalan, menurut analisis kami, menurut pikiran kami, menurut pengertian kami, menurut pemahaman kami. Tetapi seperti situasi kondisi yang dihadapi oleh perempuan 12 tahun pendarahan, yang dihadapi oleh hamba-Mu Petrus yang sudah ada di ujung tanduk, kelihatan tidak ada solusi, kelihatan tidak ada jalan keluar. Tetapi kami percaya ketika kami terhubung dengan Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami teguh berharap, teguh percaya kepada Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Barang siapa yang berharap kepada Tuhan, pasti tidak akan dikecewakan, pasti tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Kami datang berharap kepada-Mu Tuhan, kami datang berserah kepada-Mu, kami datang mengandalkan Engkau. Nyatakanlah mujizat, nyatakanlah kuasa, nyatakanlah keajaiban, nyatakanlah perbuatan-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu, melawat kami semua. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan keluarga, Tuhan buka jalan. Yang mengalami kesulitan biaya sekolah, biaya perkuliahan anak-anak, buka jalan. Nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Berikan hikmat, peluang, kesempatan bagi kami untuk menikmati segala anugerah, cinta kasih, rahmat, kebaikan Tuhan. Kalau Engkau bertanggung jawab menyerelakan anak-Mu, menebus kami dari dosa, kematian kekal, dan jeratan kuasa dunia ini, kami percaya kalau yang terbaik Engkau sudah berikan kepada kami, maka yang baik-baik yang lain Tuhan pasti anugerahkan kepada kami. Ingatkan kami Roh Kudus, ingatkan kami Bapa, supaya kami boleh meneladani jemaat yang dipimpin, dibina, diarahkan oleh Petrus. Ketika Petrus, pemimpin rohani mereka, ada dalam penjara, di ujung tanduk kehidupan dan nyawanya, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan pemimpin mereka. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak egois. Kami boleh saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan kepada rekan, sahabat, Facebook hamba-Mu dimanapun berada, biarlah juga mereka digerakkan oleh Roh Kudus karena diikat dengan tali kasih atas dasar kasih, untuk kami boleh saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa yang sepakat, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang didasari dengan ketekunan, doa yang didasari dengan kerendahan hati, doa yang didasari dengan ucapan syukur. Doa-doa yang demikian, doa-doa yang besar kuasanya, doa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, kemanapun kami bepergian, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, perlindungan berkat penyertaan Tuhan menaungi melingkupi kami. Berkati anak-anak-Mu yang bergabung dari dalam dan luar negeri, siapapun mereka, dari berbagai provinsi, kabupaten, kota, berkati mereka dalam segenap hidupnya. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekian pertemuan kita. Dan besok bagi Bapak Ibu Saudara yang punya waktu, kita akan beribadah jam 10 pagi dalam ibadah umum, ibadah minggu kedua di 2023. Mari bergabung bersama dengan kami, menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Ada pesan dari hasil persekutuan kami sekeluarga ketika memuji menyembah Tuhan. Tuhan tuntun kami dengan satu tema yang sangat menarik. Saya tidak perlu kasih tahu dulu. Tema ini menjadi sesuatu yang dihasilkan dari hasil persekutuan dengan Tuhan. Dan ini yang sedang diarahkan Tuhan untuk disampaikan bagi umat Tuhan. Apa itu? Nantikan besok pesan apa yang Tuhan maksudkan untuk kita hidupi dan jalani di awal tahun ini. Oke, salam untuk keluarga. Yesus Immanuel menyertai kita. Dadah.